Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Anda semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, melanjutkan pertemuan kita pada minggu ini. Lanjutan materi kita tentang manfaat penggunaan komputer pada rumah tangga dan individu. Baik, mengawali pertemuan kita hari ini, mari sama-sama berdoa, bacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Baik, Anda semuanya, melanjutkan materi kita tentang komputer dan masyarakat. Hari ini kita bahas tentang manfaat apa saja manfaat penggunaan komputer pada rumah tangga dan individu. Baik, sama-sama kita ketahui sangat berkembang sekali komputer pada saat ini, ya, sehingga berdampak pada cara hidup manusia, mulai dari cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain-lainnya. Termasuk juga mengubah proses kerja dari statis menjadi digital, dari mobile dan virtual. Nah, ini menyebabkan proses kerja meningkat tajam di berbagai aktivitas modern manusia, termasuk pada rumah tangga itu sendiri. Nah, di era yang serba maju saat ini, komputer termasuk sebagai salah satu perangkat elektronik ya, yang tak lagi asing digunakan ya. Karena komputer bahkan dapat ditemukan di berbagai macam tempat. Ya, contohnya di semua wilayah ya, baik perkantoran, perpustakaan, sekolah hingga di area pusat pembelajaran sekalipun ya. Komputer ada di mana-mana. Nah, kemudian komputer dalam menunjang aspek kegiatan manusia ya. Mulai dari mengerjakan pekerjaan kantoran, tugas sekolah hingga bermain game ya, komputer ada di sana. Kemudian untuk lebih jelasnya, ada 5 kegunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak ringkaskan saja. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Nah, dahulu komputer ini digunakan sebagai alat komunikasi sebelum masuknya handphone ya. Sebelum masuknya telepon, komputer telah lama digunakan sebagai komunikasi jarak jauh, yaitu email ya, menggunakan email. Nah, sekarang pun juga komputer masih digunakan untuk media sosial ya, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ya. Kemudian video conference melalui Zoom dan Google Meet, itu semuanya menggunakan komputer. Itu banyak kita temukan. Kemudian manfaat yang kedua, menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, sejak pandemi melanda di Indonesia dan di semua negara, nah, penggunaan komputer sangat meningkat sekali, baik dalam proses kerja, belajar mengajar ya, yang ini dilakukan di rumah ya, di rumah tangga masing-masing. Nah, komputer sangat membantu sekali. Nah, biasanya komputer juga digunakan di sekolah ya, kalau untuk proses belajar mengajar ini. Hampir semua sekolah yang sekarang ini pasti ada laboratorium komputer. Nah, apa tujuannya? Untuk meningkatkan pembelajaran, proses belajar mengajar, yaitu dengan menggunakan komputer. Kemudian yang sehingga dengan adanya komputer ini, proses belajar mengajar menjadi lebih meningkat. Kemudian yang ketiga, penunjang pekerjaan. Nah, di rumah tangga sendiri, dulu orang kerja harus ke kantor ya. Selama pandemi, kerja itu tidak harus ke kantor, dari rumah pun bisa. Nah, komputer adalah salah satu alat penunjang pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Nah, apalagi dia bekerja sebagai back office ya, resepsionis, programmer, akuntan, dan masih banyak lagi. Itu contohnya yang sering menggunakan komputer. Nah, pada intinya
semua pekerjaan yang ada hubungannya dengan komputer. Komputer dapat membantu mereka dalam bekerja. Kemudian membuka peluang bisnis. Nah, di rumah pun komputer juga berperan sebagai peluang bisnis. Nah, orang bisa contohnya tadi, selain menunjang pekerjaan di kantor, komputer juga termasuk sebagai perangkat esensial yang patut dimiliki para pemilik bisnis, terutama bisnis rumahan ya. Kemudian pengguna dapat menggunakan komputer sebagai media dalam mempromosikan ya. Salah satunya untuk mempromosi usahanya secara online. Komputer juga bisa digunakan. Kemudian ya ini sangat penting, apalagi pada saat sekarang ini orang banyak sekali belanja online ya. Bagi pembisnis rumahan, komputer adalah salah satu yang wajib dimiliki untuk meningkatkan performa bisnisnya di rumah. Kemudian yang kelima, sebagai platform hiburan. Nah, selain manfaat yang Bapak sebutkan tadi, tidak kalah penting komputer juga sebagai platform hiburan ya. Yang pertama, kita tidak harus keluar rumah, kemudian bisa mengakses hiburan seperti menonton film ya. Kita bisa nonton film di YouTube, dari rumah, mendengar musik, bermain game online, banyak lagi manfaatnya ya sebagai hiburan. Nah, itu saja sekilas tentang apa saja manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda kembangkan, cari lagi manfaat yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.